Bab 35, Perang Terbuka. Pagi itu, udara di Jakarta terasa lebih sesak dari biasanya, bukan hanya karena polusi, tetapi karena atmosfer ketegangan yang menyelimuti media sosial, berita nasional, dan ruang-ruang publik. Ayla dan timnya baru saja mengungkap dokumen kunci dari Villa Matahari, dan kini waktunya untuk melangkah lebih jauh di kantor Mahendra Corp. Ayla dan Azaki mengadakan pertemuan darurat. Seluruh staf eksekutif hadir, termasuk kepala bagian hukum, IT, dan komunikasi publik. Di layar proyektor terpampang peta jaringan distribusi informasi dan rencana ganda jika terjadi sabotase. Kita akan mengadakan konferensi pers pukul 3. Sore kali ini, kita tidak hanya tampilkan data, tapi juga menghadirkan saksi kunci, ucap Randy tegas. Rehan, yang duduk di ujung meja, mengangguk. Pak Gunawan akan tampil, meski kondisinya lemah. Tapi ia bersikeras. Dan satu lagi, ada mantan asisten pribadi Datwp yang akhirnya bersedia bersaksi. Ayla berdiri. Tatapannya berkeliling menatap satu persatu wajah yang hadir. Ini bukan hanya tentang nama baik keluargaku, ini tentang keberanian melawan sistem yang membusuk. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi kita harus siap. Ini bukan waktu untuk gentar. Semua mengangguk. Semangat membara di ruangan itu. Bukan karena mereka yakin menang, tapi karena mereka tidak lagi ingin tunduk. Menjelang sore, gedung Mahendra Corp dipenuhi wartawan dari berbagai media, kamera, mikrofon, dan siaran langsung berseliweran di seluruh platform digital. Ayla tampil. Pertama kali, di belakangnya berdiri Pak Gunawan di kursi roda, Rehan, Arsaki, dan saksi lainnya yang mengenakan masker untuk menjaga identitas. Dokumen yang kami temukan bukan sekadar arsip tua. Ini adalah bukti keterlibatan sistematis dari beberapa pihak dalam penggelapan dana publik, manipulasi proyek nasional, dan pembungkaman kebenaran selama 2 dekade. Ucap Ayla. Pak Gunawan kemudian memegang mikrofon, suaranya bergetar. Namun, tegas, saya saksi hidup. Saya melihat sendiri bagaimana DOP memasukkan laporan keuangan, memindahkan dana, dan mengancam siapapun yang menolak menandatangani. Sang saksi bertopang juga berbicara, memperkuat pengakuan dengan detail kegiatan INTENALDP, termasuk transaksi malam hari, pertemuan rahasia, dan upaya menyuap aparat. Kamera-kamera merekam segalanya. Tayangan langsung ditonton oleh jutaan orang di seluruh negeri. Namun tak lama setelah konferensi pers berakhir, peristiwa mengejutkan terjadi. Gedung Mahendra Corp menerima ancaman bom melalui email anonim. Seluruh gedung harus dievakuasi. Polisi dan pasukan anti-teror langsung dikerahkan. Namun setelah pencarian menyeluruh, tidak ditemukan bahan peledak. Itu hanya pengalihan, ujar Azaki marah. Mereka ingin menciptakan ketakutan. Namun tak berhenti di sana. Salah satu data server Mahendra Corp diretas. Video Ayla sempat dihapus dari beberapa kanal, dan akun resmi perusahaan disusupi dengan pesan fitnah. Tim itu bekerja keras memulihkan sistem. Dalam waktu 6 jam, mereka berhasil mengambil alih kembali kendali penuh dan mengunggah ulang seluruh bukti ke jaringan cadangan dan platform netral. Ini bukan lagi gempuran data, kata Randy. Ini sudah masuk ke ranah sabotase di markas rahasia DP. Suasana penuh tekanan. Meskipun sudah melakukan segala cara, mereka tidak berhasil memutus arus kebenaran. Dia terlalu banyak pendukung sekarang, ujar anak buahnya. Media internasional mulai ikut memberitakan. Dapak yang berdiri di jendela menatap langit senja. Mereka pikir mereka sudah menang, tapi mereka lupa. Aku masih punya satu kartu. Ia menoleh dan membuka brankas kecil di belakang lukisan. Di dalamnya, sebuah flash disk merah disimpan. Jika aku jatuh, semuanya ikut jatuh. Sementara itu, Ayla dan Azaki berada di ruang kerja mereka.
Mereka baru saja menyelesaikan wawancara dengan media internasional. Lelah namun puas, kita harus siapkan perlindungan hukum, ujar Asaki. Kalau DAP nekat melibatkan nama-nama pejabat tinggi, serangan baliknya bisa menyasar nyawa kita. Ayla menyentuh tangan suaminya. Aku tak takut, tapi aku takut kalau semua ini sia-sia. Kalau nanti kebenaran hanya jadi sekadar berita sesaat. Azaki menatapnya. Kita sudah membuat dunia melihat itu tidak akan hilang. Kita hanya harus terus dorong sampai ke meja hukum. Keesokan paginya, KPK menerima berkas lengkap dari tim hukum Ayla dan Mahendra Corp. Sementara itu, lebih banyak tokoh yang selama ini diam mulai membuka suara dan mendukung penyelidikan terbuka. Gerakan pagar tuntaskan proyek Matahari viral di media sosial. Kampus, mahasiswa, hingga komunitas jurnalis mulai menggelar diskusi dan unjuk rasa mendesak penangkapan DNP. Rehan berdiri di balkon, menatap ke bawah melihat puluhan orang berorasi di luar pagar Mahendra Corp. Apa ini yang namanya kemenangan? Ayla berdiri di sampingnya. Bukan, ini baru permulaan dari akhir.